Mari saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Engkau adalah Allah yang baik. Kebaikan Allah Engkau nyatakan ya Tuhan, melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, sebagai jalan keselamatan untuk kami manusia yang berdosa. Dan kami bersyukur bukan hanya Engkau menganugerahkan keselamatan yang cuma-cuma itu, tetapi di dalam kami menjalani iman percaya kami kepada Kristus, Engkau menyertai kami selalu. Engkau memelihara kami, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan sampai hari ini kami ada dan berada, ini semua adalah karena kebaikan Tuhan. Ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tiba mau membaca firman. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semua. Baik hamba-Mu yang memberitakan. Biar Engkau kuasai mulut bibir hamba-Mu. Di dalam berkata-kata. Sehingga sungguh hanya isi hati Tuhan, kebenaran Allah saja. Itulah yang hamba-Mu beritakan. Biar Engkau tutup bungkus hamba-Mu oleh kuasa darah Roh Kudus yang memelihara, memimpin kami dan menolong kami memahami, mengerti akan firman-Mu. Dan kami bukan hanya senang mendengar firman-Mu, tapi Engkau mampukan kami melakukannya. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita kembali memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari Kolose pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan kepada kita, saya akan baca 26 dan 7 saja. Kolose 1 ayat yang ke-26 dan 27. Saudara bisa membuka Alkitab di rumah, saya akan bacakan Kolose pertama ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam terjemahan dikatakan Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, sedemikian firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu topik bicara tentang Yesus pengharapanku. Saudara, kalau berbicara tentang pengharapan, saya pikir kita semua, baik yang ada di gereja yang melayani maupun saudara-saudara yang ada di rumah, kita semua yang hidup ini pasti punya harapan. Punya harapan, hope atau expectation ke depannya mau seperti apa. Saya pikir bukan hanya kita, tetapi orang-orang di luar sana pun saya pikir mereka pun punya harapan. Apa yang akan mereka peroleh ke depannya dan itu dikerjakan dengan maksimal supaya sampai pada harapan itu. Dan kita mungkin meletakkan pengharapan itu pada hal-hal yang sudah kita raih atau pada hal-hal yang kita rasa kita mampu untuk memegangnya. Saudara kasih Tuhan, bagi seorang pemuda, barangkali di tahun ini dia berharap dia berjumpa dengan seorang gadis. Dan gadis itu dia taksir berat. Dan dia berupaya dengan segala cara untuk mendekatinya. Tapi ternyata segala cara dan upaya itu pun bisa gagal. Saudara kasih Tuhan, ada juga orang mungkin berharap dengan hidupnya dia menikah,
maka hidupnya bisa lebih bahagia, lebih tenang seperti orang lain. Tetapi ketika dia menikah, ternyata harapannya tidak tercapai. Hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak tenang seperti apa yang diharapkan. Ada orang juga berharap dengan pindah kerja ke perusahaan yang lain akan jauh lebih baik income-nya, akan jauh lebih baik keuangannya. Ternyata ketika dia pindah ke perusahaan yang lain, tidak seperti yang diharapkannya. Ada kita juga barangkali orang tua yang membesarkan anak dengan susah payah, dengan sulit sekali kita berharap bahwa anak ini kita besarkan. Nanti sampai dia besar kita berharap dia menjadi anak yang baik. Tapi kenyataannya saudara yang kasih Tuhan, anak sudah besar, mereka mempunyai masalah. Saudara, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, saudara kira-kira apa yang saudara lakukan? Saudara, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang-orang di luar sana juga? Kalau saya memprediksi kemungkinan orang akan bersikap atau mempunyai perasaan, bisa jadi dia panik. Karena ini tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ini tidak sesuai dengan harapan dia. Tidak sesuai dengan keinginan dia, perhitungan dia. Bukan hanya panik, bisa jadi juga orang itu bisa berputus asa. Bisa jadi juga dia kecewa. Karena apa yang dia dapatkan hari ini jauh sekali dari apa yang dia harapkan. Dan ketika dia kecewa, dia panik, dia putus asa, ada kemungkinan orang itu pun kehilangan harapan. Dalam hatinya mungkin dia berkata, semua tidak penting, tidak perlu berharap-harap, tidak perlu memikirkan sesuatu yang indah-indah ke depan. Aku akan menjalani kehidupanku apa adanya, mengalir seperti air mengalir. Sudahlah, apa yang akan terjadi di depan tidak perlu aku pikirkan. Saudara, ketika orang kehilangan harapan, saya menggambarkan orang itu seperti sedang berjalan di dalam lorong yang gelap. Pada satu titik dia akan melihat bahwa kondisi dia berada di tempat yang gelap dan dia tidak menemukan titik terang. Ketika dia lelah, ketika dia capek, ketika dia kecewa, maka saya barangkali bisa menebak sikap orang itu selanjutnya adalah dia akan mengambil keputusan menyerah. Menyerah dengan semua keadaan yang ada dan berkata ini sudah nasib. Saudara dikasih Tuhan, pengharapan adalah salah satu elemen yang paling penting agar kita bisa melanjutkan kehidupan ini. Dan di dalam firman Tuhan kita diperkenalkan kepada satu nama. Satu nama yang dapat kita andalkan. Satu nama yang bisa menjadi pegangan hidup kita. Satu nama yang dikatakan tak mengecewakan kita. Dan saya mau memperkenalkan kepada kita semua. Dan nama itu adalah Yesus Kristus. Satu nama yang saudara dapat andalkan. Satu nama yang dapat saudara pegang. Satu nama yang tidak akan mengecewakan saudara, yaitu Yesus Kristus. Saudara, apa yang dapat kita peroleh dari Yesus? Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yesus kita mendapatkan pengharapan akan kemuliaan. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-27 dalam Kolose yang pertama dikatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara dikasih Tuhan di dalam perjanjian lama.
Rencana keselamatan Allah itu menjadi rahasia. Mengapa saudara? Karena di dalam ayat yang ke-26 mengungkapkan sedemikian. Allah lah yang menyembunyikannya. Dan itu dikatakan tersembunyi kepada manusia berabad-abad lamanya. Saudara, kata rahasia ini saya sederhanakan untuk kita seperti mudah memahaminya. Rahasia ini seperti teka-teki di dalam kita menyusun gambar atau potongan-potongan gambar. Dan bagian-bagian rahasia Allah itu ada di dalam perjanjian lama. Dan saudara dikasih Tuhan untuk menyusun potongan-potongan gambar itu. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana memasangnya. Sehingga menjadi satu gambar yang jelas. Inilah yang dimaksudkan. Sebagai contoh saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Di dalam dia menjalankan rencana Allah. Bagaimana sikap manusia pada waktu itu, khususnya orang Yahudi. Justru mereka menolak dia. Justru Yesus dibunuh oleh mereka. Padahal saudara dikasih Tuhan, intisari dari rahasia Allah itu sendiri adalah Yesus Kristus. Penolakan orang Yahudi terhadap Yesus ini membuka jalan bagi seluruh bangsa yang lain yang bukan bangsa Yahudi untuk masuk menjadi umat Allah. Jadi dengan demikian saudara dikasih Tuhan, Yesus bukan saja menjadi rajanya orang Yahudi, tetapi Yesus menjadi raja dari segala orang, raja dari segala bangsa yang ada di dalam dunia ini. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita ini bukan orang Yahudi, tapi kita adalah orang berkebangsaan Indonesia. Atau juga bagi mereka-mereka yang berkebangsaan lain di sana, apakah mereka orang Jerman, orang Amerika, orang China, apakah mereka orang Australia, saudara yang kasih Tuhan. Siapapun mereka yang percaya kepada Kristus Yesus, dan mereka mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mereka ini akan memiliki pengharapan kepada kemuliaan Allah. Apa pengharapan kemuliaan Allah itu? Mereka yang percaya dosanya diampuni. Mereka yang percaya mereka akan memiliki atau memperoleh hidup yang kekal. Seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita memiliki pengharapan seperti itu? Pengharapan akan kemuliaan, dosa kita diampuni. Pengharapan akan kemuliaan, kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara, karena ketika dikatakan bahwa Yesus itu adalah pengharapan, itu berarti ketika kita menerima Kristus, kita menerima pengharapan. Ketika seseorang menolak Kristus, dia berarti menolak pengharapan. Karena pengharapan itu sendiri adalah Yesus Kristus. Yesus adalah pengharapan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia akan memiliki kemuliaan Allah. Kemuliaan bersama dengan Allah di surga. Tetapi bagi seseorang yang tidak percaya kepada Yesus, dia belum diampuni. Melainkan dia berada di bawah penghakiman Allah dan akan mendapatkan hukuman yang kekal sifatnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita belajar bahwa Kristus Yesus, dialah pengharapan kita untuk kita mendapatkan kemuliaan. Di dalam Yesus kita mendapatkan itu. Pertanyaannya saudara yang kasih Tuhan, apakah saudara sudah memiliki pengharapan yang mulia itu? Dosamu sudah diampuni dan engkau yakin mendapatkan hidup yang kekal dalam kehidupan. Dan bagi saudara-saudari di luar sana, kalau engkau masih ragu akan hal itu, dan engkau belum merasa yakin
bahwa hidupmu sudah menjadi milik Tuhan. Dosamu belum diampuni oleh Tuhan. Saudara, saya mau mengatakan disinilah ruang anugerah Tuhan itu. Ketika firman ini berbicara kepada saudara, saudara butuh pengharapan. Pengharapan itu ada di dalam Yesus Kristus. Berilah dirimu datang kepada Tuhan untuk memperoleh pengampunan dosa dan janji Tuhan memperoleh surga itu. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan adalah elemen yang paling penting untuk kita mampu menjalankan kehidupan ini. Dan Yesus Kristus adalah yang dapat kita andalkan dan kita dapat pegang di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesus adalah pengharapan yang kuat dan aman bagi kita. Saudara, saya mau mengajak kita membuka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, dalam terjemahan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya akan bacakan bagi kita. Demikian bahasanya. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam, sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi kita. Harapan itu menembus gorden, ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Saudara, yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang masuk menembus ruang maha suci itu? Menurut peraturan Melkisedek dikatakan imam besar. Saudara, ini berbicara tentang kemah suci ketika masuk membawa sebuah pengorbanan, korban ke dalam ruangan itu. Menurut peraturan yang ada, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang imam. Dan imam besar itu melakukannya hanya dalam setahun, hanya satu kali, saudara. Dan di sini dikatakan penulis Ibrani, pengharapan kita itu telah dilabuhkan sampai ke ruang maha suci. Saudara, kalau bicara tentang bait Allah itu, saudara, di luar itu ada disebut dengan pelataran. Lalu ketika masuk ada disebut dengan ruang suci. Lalu lebih ke dalam lagi disebut dengan ruang maha suci. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang boleh masuk ke ruang maha suci ini hanya imam besar saja. Dan ketika dia masuk ke dalam sana, dia pun harus bisa menyucikan dirinya sebelum dia masuk ke sana. Karena kalau dijumpai ada dosa, maka yang masuk ke dalam sana sekalipun dia imam, dia bisa dihukum mati oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini dikatakan dilabuhkan. Siapakah yang dilabuhkan ke ruang maha suci? Penulis Ibrani mau mengatakan Yesus Kristus. Dialah yang masuk ke dalam ruang maha suci itu, yang menghancurkan tabir, yang menutupi ruang maha suci. Kalau di situ di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ruang maha suci itu ada gordennya, pemisahnya antara ruang suci dengan ruang maha suci. Hanya Yesus yang bisa masuk dan dikatakan menghancurkan itu semua. Ketika tabir ini terbuka, maka tidak ada lagi sekat-sekat bagi orang percaya untuk dia menghampiri Tuhan. Sehingga ini saudara yang kasih Tuhan bagi kita hari ini. Siapapun kita hari ini. Ketika kita mau menghampiri Allah. Tidak ada lagi sekat-sekat yang bisa membuat kita terhalang menghampiri Allah. Melalui Yesus Kristus kita dapat menghampiri Allah. Berjumpa dengan Allah. Kita bisa berdoa kepada Allah. Kita bisa bersuka cita bersama dengan Allah.
Inilah yang dimaksudkan dikatakan pengharapan, sauh itu sendiri yang sudah dilabuhkan. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, setiap orang percaya, termasuk pada zaman kita ini, bahkan sampai Yesus datang kedua kali, melalui Yesus Kristus kita dapat menghampiri Tuhan. Dia adalah pengharapan yang kuat itu. Dia adalah sauh yang aman itu. Dialah yang bisa menghantarkan kita berjumpa dengan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi dikatakan di dalam bagian ini, bukan hanya dikatakan dia sauh yang kuat, sauh yang aman, saudara yang kasih Tuhan. Seperti jangkar yang dibutuhkan dalam sebuah kapal. Saudara yang kasih Tuhan, saudara tahu apa itu sauh? Saya berikan satu gambar kepada kita saudara. Nah ini sauh itu saudara ya. Kalau dalam bahasanya itu jangkar. Ya, saudara kalau kita lihat saudara, sauh atau jangkar ini besar dan berat. Saudara perhatikan, kenapa dalam sebuah kapal perlu jangkar yang besar dan berat, saudara? Kenapa saudara? Saya tidak bisa mendengar saudara berkata di rumah ya. Saudara, jangkar dan sauh ini besar dan berat. Ini harus ada dalam sebuah kapal yang besar, saudara kasih Tuhan. Kenapa perlu berat dan besar? Jawabannya adalah karena ombaknya besar. Ombak di lautan itu besar, saudara. Sehingga diperlukan jangkar yang besar dan yang berat. Sehingga ketika ombak itu hendak menghantam kapal ini saudara, dengan ombak yang besar, jangkar itu akan diturunkan. Jangkar itu akan dijatuhkan sampai ke dasar laut. Itulah yang akan menahan dia dari goncangan ombak yang besar. Sehingga kapal ini tetap aman, terjaga dengan baik. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita memahami betapa pentingnya jangkar ini bagi sebuah kapal, oleh karena ombaknya yang besar, maka saya mau mengatakan kepada kita saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ini pun saudara, bukankah seringkali ombak kehidupan kita begitu besarnya? Ombak kehidupan kita di tahun ini begitu besarnya. Ombak itu COVID-19. Begitu besar menghantam negara-negara besar, menghantam negara-negara berkembang yang maju, yang mengandalkan kekuatannya. Kini begitu dihantam gelombang besar, banyak negara-negara yang mengakui berat untuk meneruskan perekonomian yang ada. Saudara, dalam kehidupan kita pun punya gelombang, punya ombak yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin ombak itu memporak-porandakan keluarga kita. Mungkin ombak kehidupan itu memporak-porandakan pekerjaan kita. Memporak-porandakan usaha kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika ombak kehidupan itu menghantam kita, disinilah Tuhan berkata kepada kita bahwa engkau dan saya butuh pengharapan. Engkau dan saya harus punya sauh, punya jangkar yang kuat dan aman, yang tertanam sampai ke dasar laut. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita belajar bahwa Yesus Kristus itu dia adalah pengharapan, sauh kita, jangkar kita. Kita butuh Yesus Kristus yang kuat dan aman itu saat ombak kehidupan menghantam kita. Saudara, saya tidak tahu seberapa besar ombak yang saudara alami, yang keluarga saudara alami. Tapi kalau ombak itu sungguh sudah menggoncangkan kehidupan keluarga, menggoncangkan perusahaan saudara, menggoncangkan keuangan keluarga saudara. Saudara butuh pengharapan.
Saudara butuh sauh. Saudara butuh jangkar. Yesus Kristus. Dia yang dapat kita andalkan, kita pegang. Yang aman bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau ada di antara kita pada hari ini. Sudah menghitung hari, minggu, dan bulan. Sepertinya tidak ada perubahan-perubahan yang besar yang terjadi, yang lebih baik kepada kehidupan kita. Justru semakin rasanya berat untuk meneruskannya. Baik itu usaha kita, baik itu pekerjaan kita. Saya mau mengatakan, saudara butuh pengharapan. Yesus pengharapan kita. Kalau saudara ingin bertahan, sekalipun gelombang itu besar, ombak itu besar, hanya Yesus yang bisa menahan kita, yang membuat kita kuat dan aman. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, pengharapan dalam Yesus itu tidak pernah mengecewakan atau tidak mengecewakan. Saudara, mari kita perhatikan dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Saudara, dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan. Permisi tanya untuk kita semua. Baik kita yang di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang mendengarkannya. Apakah menurut saudara di dunia ini ada orang-orang yang kecewa dengan Tuhan? Apakah menurut saudara di dunia ini ada orang-orang yang kecewa dengan Tuhan? Hari ini kecewa dengan Tuhan. Apakah menurut saudara di dunia ini ada anak-anak Tuhan yang kecewa dengan Tuhan? Ada pelayan Tuhan yang kecewa dengan Tuhan? Saudara, saya mau katakan sama kita bahwa tidak sedikit kita mendengar juga cerita-cerita ada orang-orang yang kecewa dengan Tuhan. Namun agak sedikit diplesetkan. Bahasanya berkata, saya kecewa dengan gereja. Saya kecewa dengan hamba Tuhan. Saya kecewa dengan majelis. Saya kecewa dengan pelayan Tuhan. Orang rasanya takut langsung berkata, aku kecewa sama Tuhan. Tapi gak sedikit juga saya mendengar ada orang berani berkata, dia katakan, aku kecewa sama Tuhan. Saudara, tidak sedikit, itu berarti banyak. Dan kita bisa mendengar alasan-alasan mereka, penyebab-penyebab mereka, dia berkata dia kecewa kepada Tuhan. Kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap hamba Tuhan, para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan. Kecewa kepada anak-anak Tuhan yang lainnya. Tetapi permisi tanya kepada kita langsung hari ini. Adakah di antara kita sedang kecewa dengan Tuhan? Mengapa kita bilang kecewa? Karena kita melihat ayat firman Tuhan ini sungguhkah relevan dalam kehidupan kita? Sungguhkah bahwa Yesus itu tidak mengecewakan kita? Saudara, mengapa orang berkata Tuhan itu mengecewakan? Karena umumnya kita melihat bahwa kenyataan yang kita terima tidak sama persis dengan apa yang kita harapkan. Saudara, kita kecewa dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah kecewa terhadap saudara. Saudara mungkin bisa kecewa dengan Tuhan. Mungkin bisa. Saya katakan mungkin bisa. Manusia bisa kecewa dengan Tuhan, mungkin saja bisa. Kenapa saya katakan mungkin? Karena keterbatasan yang kita miliki.
Kita tidak mampu menyerap dan memahami apa yang dipikirkan oleh Tuhan, apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Kita kecewa. Karena kita terbatas perasaan kita menyelami perasaan Tuhan. Apa sih yang sedang dirasakan oleh Tuhan terhadap apa yang kita alami? Keterbatasan-keterbatasan kita. Bahkan kita sebagai manusia yang berlatar belakang sebagai orang yang berdosa, tidak mampu kita menyelami pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan. Sehingga sangat dimungkinkan kita juga bisa kecewa. Tapi Tuhan tidak pernah kecewa menyelamatkan engkau dan saya. Tuhan tidak pernah kecewa ataupun menyesal menyelamatkan engkau dan saya. Sekalipun kita masih punya kelemahan dan keterbatasan yang ada. Saudara percayalah bahwa ketika Tuhan berkata demikian dalam Roma pasal 5 yang kelima ini, Tuhan serius mengatakan kepada kita, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah itu telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Tidak pernah mengecewakan, Tuhan itu tidak berdusta. Tuhan tidak pernah salah mengambil keputusan. Tuhan tidak pernah salah memberikan izin segala persoalan yang kita hadapi. Saudara percayakah bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta? Saudara percayakah bahwa Tuhan itu tidak pernah salah di dalam mengambil keputusan? Saudara percayakah bahwa Tuhan itu selalu setia kepada kita? Dialah Tuhan yang kita percaya, saudara yang kasih Tuhan. Dialah Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita. Dia paham betul siapa kita. Bahkan sampai kedalaman hati kita, pikiran kita, segala kelemahan kita. Untuk itu saudara kasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita. Kalau sampai suatu kali, bahkan mungkin hari ini, terjadi kenyataan hidup yang pahit. Ada peristiwa yang pahit yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan Tuhan. Tapi itu terjadi. Saudara, tidak ada satu perkara pun di dalam dunia ini yang di luar kendali Tuhan. Semua di dalam kontrol Tuhan. Kalau kita mengimani ini, kita mempercaya ini saudara kasih Tuhan. Maka kita harus berani berkata, kalaupun terjadi sesuatu, peristiwa sesuatu yang tampaknya tidak bagus, aku tetap percaya kepada Tuhan. Kalau sampai satu kali aku mengalami peristiwa yang tidak bagus, tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan, saya mau katakan kepada kita seperti cerita, ini bukan akhir hidup kita. Kejadian yang tidak bagus itu bukan akhir hidup kita. Kejadian yang tidak sesuai dengan kita harapkan itu bukan akhir dari cerita pengalaman kita, kehidupan kita. Saudara, jadinya akhir kehidupan kita apa? Kita kembali dalam poin yang pertama tadi. Akhir dalam kehidupan kita, mereka yang percaya kepada Kristus, akhir kehidupan kita adalah mendapatkan surga, hidup yang kekal. Jadi kalau kejadian terjadi sampai yang tidak bagus pun, itu bukan akhir hidup kita. Akhir hidup kita ada di surga sana. Mari kita membaca, memperhatikan, ingat dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Janji Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya bahwa Allah itu adalah Allah perancang yang hebat, perancang yang ajaib. Dia merancang masa depan kita bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan, ini akhir dari cerita hidup kita. Jadi kalau hari ini saudara dikasih Tuhan, engkau mengalami kejadian-kejadian yang tidak bagus hari ini, itu bukan akhir. Kalau perusahaanmu mengalami goncangan hari ini, saya mengatakan itu bukan cerita akhir hidupmu. Kalau hari ini engkau mengalami goncangan di dalam pekerjaanmu, itu bukan menjadi akhir ceritamu. Engkau tidak tahu kapan itu akan berakhir. Tapi janji Tuhan di akhir hidup kita,
kita ada bersama dengan dia di surga sana. Tapi janji Tuhan di akhir kehidupan kita, kita punya masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Itu akhir kehidupan kita. Jadi ketika engkau seorang anak pemuda, maupun engkau anak pemudi, engkau punya ekspektasi, punya harapan barangkali. Bahwa di tahun 2020 atau 2021 atau 2022 nantinya. Harulah 2020 ini. Aku harus punya pacar, aku harus menikah. Ternyata putus. Nah, saya mau katakan, sekalipun terjadi sesuatu yang tidak bagus, engkau putus pacaran. Itu bukan akhir dari ceritamu. Itu bukan akhir dari cerita kita. Saudara, satu kali ketika kami mengisi liburan ke satu kota, maka kami mempersiapkan baik untuk perjalanan maupun untuk penginapan. Karena lokasinya di luar kota, maka kami mencari penginapan melalui aplikasi media online lah ya, saudara, sekarang mudah sekali. Kita lihat gambar ruangannya, kamarnya, tempat penginapannya, oke bagus nih. Tiba hari hanya kami berangkat, tiba di sana di tempat penginapan, kami ditunjukkan kamarnya, lalu kami masuk ke dalamnya. Begitu masuk kami ngerasa kecewa sekali. Karena kami begitu masuk kami melihat AC yang ada itu bocor, saudara. Lalu ruangan rasanya kita menciumnya ada bau lembab, saudara. Saya berkata sama istri, waduh ini kayaknya liburan yang tak menyenangkan ini. Kami memutuskan telepon ke resepsionisnya, kami berkata, kami minta tolong diperbaikin. Saudara, tunggu 5 menit tidak datang. Tunggu 10 menit tidak datang. Sampai setengah jam tidak datang. Kita memutuskan ya sudah, di hari pertama ini kita langsung pergi saja jalan-jalan. Tapi kami turun ke bawah, kami titip pesan, Pak tolong ruangan yang kami tempati itu, ini baru kami datang, kurang begitu baik. Sangat jauh dari kami harapkan dan sesuai dengan gambar yang ada. Saudara, mereka berkata, oke Pak, kami akan perbaikin. Waktu kami keluar meninggalkan penginapan, harap-harap cemasi, dia lakukan atau tidak. Kalau tidak, ini menjadi liburan yang tidak menyenangkan sekali. Saudara, selesai di luar, kami datang kembali 3 jam kemudian. Begitu nyampe 3 jam kami masuk kamar, tetap saudara, tak ada perubahan. Kita berpikir mau pindah penginapan, rasanya tidak enak. Kita mau netap juga, rasanya tidak enak. Saudara, entah kenapa kami pun duduk di situ, kita bilang ya udah kita tunggu sampai mau menjelang mau tidur malam. Saudara, menjelang tidur malam, saudara yang kasih Tuhan, sudah selesai makan malam, salah seorang pelayannya mengetok pintu. Dan mereka berkata, Pak, Ibu mohon maaf atas kekurangan pelayanan kami dan ruangannya. Untuk itu kami mohon maaf lagi nih. Dalam hati saudara dua kali mau minta maaf. Kita udah bayangkan ini berarti yang buruk terjadi. Kami mohon maaf lagi Pak. Ya oke dah, apa saya bilang. Bisakah Bapak mengangkat barang Bapak semuanya? Dalam hati mau diusir ini. Mau kemana? Saya bilang. Enggak Pak, Bapak kami pindahkan ke ruangan yang lain. Dalam hati, lalu istri saya bilang, ruangannya yang seperti apa, sama enggak? Ya kurang lebih sama lah. Kurang lebih ini bisa kurang bisa lebih kan saudara. Kami angkat koper kami semuanya, kami bawa ke ruangan yang baru ditunjukkannya. Saudara, begitu kami masuk dalam ruangan itu, betapa kagetnya kami. Bahwa ternyata ruangan yang dia beri yang sebagai penggantinya sangat lebih baik dari ruangan yang kami pesan. Saya bilang sama dia, Pak, ini tambah cas lagi Pak, bayar lagi? Enggak Pak, enggak. Ini kita kasih sebagai pelayanan kami yang lebih untuk Bapak. Kami mohon maaf ke atas kelemahan kami, kekurangan kami.
kemarin kamar Bapak pesan itu bagus, tapi entah kenapa hari ini rusak dan perbaikannya bisa lama. Saudara yang kasih Tuhan, saudara paham cerita saya ya. Kalau saya berhenti dari cerita saya tadi sebelum saya mendapatkan kamar baru, saya bilang apa? Ini rasanya liburan yang paling tidak menyenangkan. Rasanya mau pingin pergi saja dari tempat itu, cari penginapan yang lain. Ternyata dengan kesabaran yang ada, kami mendapatkan penginapan kamar yang jauh lebih baik dari yang kami pesan semula. Cerita kami selesai dari liburan itu apa? Menyenangkan. Berbeda. Nah saudara kasih Tuhan, demikianlah kadang kehidupan kita. Pada waktu kita mempunyai masalah, ombak kehidupan datang menghantam kita. Seringkali kita melihat kesulitan yang ada menjadi akhir hidup kita. Ceritanya jelek, ceritanya buruk. Tapi mari saudara kasih Tuhan, itu belum akhir. Nanti kalau ternyata Tuhan menggiring kita kepada arena yang baru, pasti kita punya cerita yang lain. Barangkali kita berkata begini, untung juga ya, coba kalau kita pertahankan yang itu, kita rugi dengan dia kerjasama. Untung juga ya, kalau itu gagal, ternyata Tuhan gantikan dengan orang yang bisa menjadi partner kita buka usaha yang baru. Barangkali itu cerita kita sebagai seorang pengusaha. Saudara yang kasih Tuhan, pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Biarlah saudara yang kasih Tuhan pada hari ini, 3 poin ini kita ingat dalam kehidupan kita. Bicara tentang Yesus pengharapan, ingat. Di dalam Yesus kita mendapatkan pengharapan akan kemuliaan, yaitu pengampunan dan hidup yang kekal. Yang kedua, Yesus adalah pengharapan yang kuat, yang aman. Engkau butuh jangkar, butuh sauh yang kuat, yang aman. Ketika ombak besar kehidupan itu datang, engkau tidak terombang-ambing, engkau tidak dihancurkan, tapi engkau kokoh karena engkau berpegangan dengan Yesus. Tapi yang ketiga, ingatlah pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Sekalipun ada kejadian kurang bagus terjadi hari ini, atau kemarin, atau besok, saya katakan itu bukan akhir cerita hidupmu. Karena akhir cerita hidup kita, Tuhan sudah katakan kepada orang percaya, hidup kita berakhir, hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Dan masa depan yang cerah dengan Tuhan. Amin, kita berdoa.